Mistar ini kalau yang saya pegang dia hanya dapat mengukur dari 0 sampai dengan 30 cm. Ketelitiannya yaitu 0,1 cm. Biasanya mistar ini dapat kita gunakan untuk mengukur panjang daripada buku IPAmu, atau bisa juga lebarnya, atau terbiasa kamu pakai juga untuk kegiatanmu sehari-hari. Cara menggunakan mistar, pasti kamu sudah terbiasa melakukannya. Walaupun demikian, tetap Ibu jelaskan supaya lebih semakin paham. Nah, saya suruh untuk mengukur panjang daripada buku IPAmu yang ada di rumah. Kemudian letakkan dia 0 di sisi paling atas. Kemudian kamu lihat di paling bawah dia ditunjukkan angka keberapa. Sederhananya begitu. Hasil pengukuran pada kayu. Kita lihat kayu memanjang dari 0 hingga ke 3,7. Berarti hasil pengukurannya menjadi 3,7 cm. Mikrometer sekrup adalah salah satu alat ukur untuk besaran panjang. Nah, biasanya alat ukur ini bisa mengukur benda-benda yang panjangnya dari 0 sampai dengan 25 mm. Ketelitiannya sekitar 0,01 mm. Nah, biasanya ini difungsikan untuk mengukur ketebalan kertas, ketebalan koin, atau bisa juga untuk diameter kelereng. Bagaimana cara menggunakannya? Oke. Kita putar mikrometer sekrupnya hingga benda yang akan kita ukur dapat masuk ke dalamnya. Contoh, saya mau mengukur ketebalan kaca ini. Nah, kemudian kita lawan kembali pemutaran kita yang pertama supaya dia kembali dalam keadaan ketat, dan harus dalam keadaan ketat. Demikian. Perhatikan skala utama ditunjuk pada panah sebesar 8,0 mm. Skala noniusnya itu skala yang diputar yaitu 16 dikali nilai skala terkecil sebesar 0,01 sehingga menghasilkan 0,16. Jadi panjang benda menjadi skala utama ditambah skala nonius sama dengan 8,0 tambah 0,16 sama dengan 8,16 mm. Jangka sorong juga merupakan alat ukur untuk besaran pokok panjang. Nah, jangka sorong yang saya pegang ini biasa digunakan untuk mengukur panjang benda dari 0 sampai dengan 15 cm. Ketelitiannya yaitu 0,05 mm. Nah, benda-benda yang bisa diukur oleh jangka sorong ini bisa berupa ketebalan kotaknya sendiri, kemudian diameter daripada baterai, atau bisa juga mengukur kedalaman daripada cangkir yang kamu pakai.
benda yang akan kamu ukur, kemudian kembali ketatkan. Nah, supaya dia tidak goyang-goyang, boleh kamu kunci di sini. Setelah kamu kunci, boleh kamu lanjutkan menghitung pengukurannya. Perhatikan gambar berikut. Nilai skala utama adalah nilai yang ditunjuk oleh 0 pada skala nonius. Lihat pada tanda panah. Nah, kemudian dijumlahkan dengan nilai skala nonius. Nilai ini diambil dari garis yang berimpit antara skala utama dengan skala nonius. Diperoleh nilai skala nonius sama dengan 35. 35 dikali dengan nilai skala terkecil yaitu 0,01 sehingga menjadi 0,35 mm. Dijumlahkan 10 tambah 0,35, maka hasil dari pengukuran menjadi 10,35 mm. Ini adalah neraca. Neraca adalah alat ukur untuk besaran pokok massa. Cara penggunaan neraca yaitu pertama sekali kamu kalibrasi dulu atau seimbangkan dulu yang namanya neraca kamu. Caranya bagaimana? Boleh kamu geser-geser hingga ini dalam keadaan seimbang atau pas di garis 0. Nah, apabila neracamu sudah kamu kalibrasi, baru letakkan beban yang akan kamu ukur. Setelah itu, kamu geser-geser batik timbangannya ini. Kamu geser hingga kembali dia menunjukkan keadaan seimbang. Atau dia menunjukkan garis 0 pada neracamu. Jika sudah keadaan seimbang demikian, baru kamu lihat berapa nilai daripada beban itu dengan cara menjumlahkan ketiga nilai yang ditunjuk oleh lengan daripada neracamu. Demikian. Perhatikan gambar. Kita sudah melakukan pengukuran tadi menggunakan neraca. Kira-kira demikian hasil pengukurannya. Maka diperoleh hasil pengukuran dengan menambahkan seluruh angka yang ditunjukkan oleh batu timbangan. Lihat, ada yang menunjukkan angka 90, angka 400, dan angka 8,2. Nah, ditotalkan seluruhnya menjadi 400 tambah 90 tambah 8,2 sehingga jumlahnya menjadi 498,2 gram. Itulah hasil pengukurannya. Yang satu ini adalah stopwatch. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kamu sudah biasa menggunakannya, tapi sekarang lebih dominan kita menggunakan yang digital. Nah, bagaimana cara kerjanya secara manual? Ibu akan jelaskan. Nah, perhatikan, untuk menggunakan stopwatch ini atau ini disebut juga dengan alat ukur waktu, tinggal kamu tekan sekali. Nah, dia sudah menunjukkan angkanya, angka keberapa, atau seperti penunjuk jarum jam biasa. Berikutnya untuk menghentikannya, kamu tekan juga sekali lagi agar dia kembali ke pengaturan awal. Tekan sekali lagi atau reset. Lebih detail, perhatikan gambar berikut. Kita akan hidupkan atau mulai tekan waktunya.
Nah, jarum panjang pada stopwatch itu menunjukkan berapa detik waktu yang sudah berlalu. Sedangkan jarum pendek pada lingkaran kecil yang di tengah itu menunjukkan menit. Kita hentikan. Waktu yang sudah berlalu terhitung 25 detik. Kembali kita ke pengaturan awal atau di reset. Demikianlah cara kerja stopwatch. Alat ukur besaran turunan sangat banyak terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, mengukur volume ada gelas ukur, mengukur kecepatan ada speedometer, mengukur gaya ada dinamometer. Dalam pengukuran, hindari kesalahan-kesalahan sebagai berikut. Konversi satuan adalah mengubah satuan yang satu menjadi satuan yang lain. Syarat konversi, besarannya harus sejenis. 2 km sama dengan berapa meter? Kita mengkonversi dari kilometer ke meter. Nah, ini sama besarannya, sama-sama besaran panjang, satuannya yang berbeda. Makanya dikatakan mengubah satuan menjadi satuan yang lain. Mengubah satuan kilometer menjadi meter. Kita ketahui bahwa 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Berarti kalau kita konversi dari 2 kilometer menjadi berapa meter adalah 2 dikali 1000 sama dengan 2000 meter. Nah, kembali kita konversi yaitu satuan daripada waktu dari jam ke menit. Nah, 3 jam berapa menit? Jam ke menit, satuan jam ke menit. Sama-sama besaran waktu tapi satuannya yang berbeda. Nah, kalau kita ketahui dari kemarin-kemarin itu pasti sudah tahu bahwa 1 jam itu berapa menit. 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti kalau 3 jam langsung saja gampang sekali, 3 kali 60 atau 180 menit. Sebagai bahan diskusi, lihat soal di IPA Terpadu halaman 14. Dicoba-coba dulu di rumah. Jika tidak dipahami, boleh ditanyakan langsung kepada ibu. Pada tahun 1960, ditetapkan satuan internasional. Negara-negara dunia melakukan penyesuaian. Indonesia termasuk negara yang ikut melakukan penyesuaian. Tapi Amerika tetap mempertahankan sistem imperial. Contohnya masih menggunakan satuan Fahrenheit untuk menghitung suhu. Dilansir dari Fox yang saya kutip dari Kompas.com, Amerika pernah kehilangan satelit seharga 125 juta dolar karena kesalahan mengkonversi satuan dari sistem imperial yang dipertahankannya ke sistem matriks atau sistem internasional.
Walaupun demikian, Amerika tetap pada pendiriannya. Menurut mereka, akan banyak anggaran yang dikeluarkan untuk mengubah suatu sistem satuan yang sudah terpatri lama. Padahal, belum tentu menguntungkan bagi ekonomi secara signifikan. Karena itu, Amerika Serikat tetap bertahan pada pendiriannya menggunakan konversi imperial seperti Fahrenheit, inci, pound, dan seterusnya. Karena keberagaman itulah, maka perlu kita belajar konversi satuan agar dapat beradaptasi dengan dunia. Sampai jumpa.